Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Saya Sofan dari Jogja. Saya di sini benar-benar merasa kayak sekolah, Pak. Maksudnya ilmunya sangat-sangat bermanfaat. Yang kemarin-kemarin saya nggak tahu dapat ilmu apa aja di sekolah gitu. Jadi terima kasih Pak Bayu sudah ngajarin yang luar biasa, dan terima kasih juga sudah tempatkan di tempat rumah-rumah warga. Dan sedikit banyak cerita dengan warga, ternyata juga di sini anak mudanya kurang berminat untuk di pertanian gitu Pak. Betul. Nah, untuk menyikapi fenomena yang kayak gitu, terutama di tempat saya juga hampir sama ya. Mungkin di tempat-tempat yang lain juga sama. Anak-anak muda usia dewasa awal mungkin Pak ya, 22 sampai 25 gitu, mereka kurang tertarik di dunia pertanian. Nah, dari BSM sendiri apakah ada strategi khusus Pak untuk anak-anak muda ini supaya tetap cinta sama pertanian? Mungkin itu saja Pak Bayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Begini Mas, itu cita-cita kita yang kelihatannya tidak mungkin. Kelihatannya tidak mungkin. Tetapi kan satu, saya punya prinsip namanya dihambat tapi merambat. Batu itu kira-kira bisa enggak ditembus oleh air? Kan kelihatannya kan enggak mungkin, betul kan? Tapi di celah-celah batu itu ada saja saluran-saluran kecil yang membuat air itu akhirnya bisa tembus. Mas, kita sedang mencoba, makanya selain pelatihan kayak gini, ini yang paling banyak minat hari ini kan bapak-bapak yang sudah berusia lanjut. Lah, terus terang. Nah, tapi saya berharap satu, setelah bapak-bapaknya ikut, terus bapak-bapaknya praktek, hari ini Bapak Ibu terus terang saya katakan jujur, tingkat pengangguran yang tinggi itu setelah sarjana. Karena apa? Pendidikan di tempat kita itu mengajar orang hanya untuk lulus, bukan untuk mengerti. Nah, karena itu setelah Bapak Ibu semua ini sudah melakukannya, saya jamin 100%. Bapak Ibu pasti kepingin anaknya disuruh ikut buat pertanian. Betul atau tidak kira-kira? Sudah punya rencana begitu Pak juga Pak? Anak saya habis ini tak suruh ikut kalau begitu, betul enggak kira-kira? Nah, harapan saya satu, enggak usah ikut belajar di sininya. Di tempatnya Bapak Ibu sudah punya fundamen, punya pondasi untuk mengajari mereka. Terus langkah yang kedua, habis ini karena di sosmed ini sudah anak-anak muda mainnya di sosmed, kita akan semakin tampilkan dengan teknologi yang untuk milenial. Makanya kita akan tampilkan Mas dengan di sosmed itu buat sawah-sawah palsu dengan sawah kreatif, dengan cara seefektif mungkin, seefisien mungkin, sedemikian sedikitnya tenaga yang dikeluarkan. Karena anak-anak muda kan kepengennya enggak usah kerja uang datangan gitu kan. Tapi ya kita kasih kerjaan sedikit lah untuk dia olahraga. Kalau dia enggak olahraga nanti stroke Bapak Ibu, percayalah. Kalau dia enggak mau nyabuti rumput, enggak mau siram-siram sedikit-sedikit, bahaya, enggak bisa gerak stroke. Kalau yang sehat masih yang sehat jempolnya saja. Ini bahaya, jadi tenang Mas. Tapi minta dukungannya ya, Masnya juga berjalan ya. Kalau Jogja silakan sering datang ke sini Mas. Ya, anggap ini juga tempatnya sampean. Kalau punya teman ini juga tempat saya, enggak apa-apa. Ini bukan milik saya Bapak Ibu. Ketika saya bangun tempat ini bukan milik saya lagi, ini milik kita semuanya. Saya enggak pernah ngambil apa-apa dari tempat yang saya bangun. Tempat ini hanya ibadah saya saja. Syukur-syukur ada yang mau nangani, Mbak saya mau punya gini-gini, silahkan. Saya itu bingung cari orang. Nah benar, saya itu bingung cari orang yang bisa mengelola. Kalau ada orang berkata cari pekerjaan susah, tidak. Saya ini sebagai investor Bapak Ibu, saya itu bingung cari pekerja kok. Bapak-bapak ini yang sudah bisnisnya sudah jalan semua kan bingung cari pekerja kan Mbak ya. Tujuannya hanya satu, kita ini punya uang, siapa yang mau menjalankan? Fair. Nah karena itu saya minta tolong yang muda-muda kalau mau, ayo silakan. Saya punya ide apa ya tak support. Sampai ketemu titik klik, ketika berhasil itu menjadi kebanggaan kita sebagai orang tua. Saya ini walaupun masih muda tapi merasa sudah tua sekali. Bisa dipahami ya Mas ya?
Dan sulit, tapi dengan jenengan ada di rumah warga, saya yakin jenengan cerita ke warga, jenengan mulai menginfeksi warga ini dengan virus-virus kebajikan. Sudah banyak cerita dengan warga sekeliling? Sudah. Mereka pasti minta maaf Bapak Ibu, bahasanya mungkin ada yang tidak bisa bahasa Indonesia. Saya minta maaf. Tapi inilah milik kita, inilah Indonesia yang harus kita bangun bersama-sama. Ya Mas ya. Mari silakan.